Oke, pada tahap ini kita akan mulai membuat desain poster menggunakan aplikasi Canva. Pertama, silahkan kita buka Canva terlebih dahulu, lalu pilih ukuran Canva sesuai kebutuhan poster yang akan kita buat. Selanjutnya, kita bisa menambahkan garis tepi atau border pada poster. Di sini kita juga menambahkan aksesoris dengan bentuk bintang, itu ada di bagian elemen. Selanjutnya, kita akan memberi warna pada kanvas. Jadi, klik pada area kosong desain hingga background terisi, lalu pilih ikon warna di bagian atas. Setelah itu, kita bisa tentukan warna yang sesuai dengan tema poster kita. Nah, supaya biar nggak polos, kita bisa tambahin gradiasi warna supaya warnanya terlihat lebih halus dan estetik. Di sini kita pakai warna ungu. Jika sudah sampai pada tahap ini, kita akan menambahkan elemen gambar. Pada desain ini, kita menggunakan gambar rumah sakit sebagai elemen utama. Gambar dapat diambil dari menu elemen lalu foto, kemudian disesuaikan ukurannya agar selaras dengan tata letak poster. Selanjutnya, kita menambahkan elemen lain untuk mempercantik desain. Elemen ini berfungsi sebagai hiasan visual agar poster terlihat lebih menarik dan rapih. Selanjutnya, di sini kita bisa menambahkan judul poster. Di sini kita menggunakan judul kesehatan mental, jaga pikiran, rawat pikiran dengan warna yang mencolok agar mudah dibaca dan menarik perhatian. Lalu pada bagian pengertian, kita bisa masukkan penjelasan tentang kesehatan mental, yaitu kondisi di mana seseorang mampu mengenali potensi dirinya, mengelola stres, bekerja secara produktif, dan berkontribusi di lingkungannya.
Gambar orang yang duduk pada poster ini melambangkan kondisi seseorang yang sedang mengalami pergulatan emosional, seperti wajah dan bahasa tubuh yang ditampilkan menunjukkan perasaan tidak nyaman, bingung, atau tertekan. Setiap poin kita lengkapi dengan ilustrasi agar pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Berikutnya, di sini kita tambahkan bagian tanda-tanda gangguan kesehatan mental. Pada bagian ini, kita mencantumkan beberapa contoh seperti mudah marah, sulit tidur, menarik diri dari pergaulan, dan kehilangan semangat.
Setelah itu, kita membuat bagian cara menjaga kesehatan mental.
Setelah itu, kita menambahkan beberapa langkah sederhana, yaitu mengenali diri sendiri, menceritakan masalah kepada orang yang dipercaya, menjaga gaya hidup sehat, tidak ragu untuk mencari bantuan profesional, serta melatih relaksasi dan mindfulness agar pikiran lebih tenang. Jadi di sini kita menambahkan akronim berupa KCJJL. Jadi akronim ini digunakan untuk memudahkan mengingat langkah-langkah dalam menjaga kesehatan mental. Demikian penjelasan mengenai proses pembuatan poster kesehatan mental menggunakan aplikasi Canva. Oke teman-teman, di sini bisa kita lihat hasilnya setelah kita download. Jadi alasan kita memilih poster dengan tema kesehatan mental itu karena kesehatan mental merupakan bagian penting dari kehidupan kita yang seringkali kurang mendapat perhatian. Dalam aktivitas sehari-hari, kita dihadapkan pada berbagai tuntutan seperti tugas sekolah, pekerjaan, hubungan sosial, dan tekanan dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut dapat membuat kita merasa stres, cemas, mudah marah, atau kehilangan motivasi. Namun, seringkali kita menganggapnya sebagai hal yang wajar dan dibiarkan begitu saja. Melalui poster ini, kita ingin mengajak diri sendiri dan orang lain untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan mental. Poster ini membantu kita mengenali tanda-tanda gangguan kesehatan mental sejak dini
sehingga kita bisa lebih cepat mengambil langkah yang tepat sebelum masalah menjadi lebih berat. Selain itu, poster ini juga memberikan pesan bahwa menjaga kesehatan mental bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti mengenali diri sendiri, berbagi cerita dengan orang yang dipercaya, menjaga pola hidup sehat, serta tidak ragu mencari bantuan profesional. Dengan memilih tema kesehatan mental, poster ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa peduli, empati, dan saling mendukung di lingkungan sekitar. Tema ini juga bertujuan untuk mengurangi stigma terhadap masalah kesehatan mental, sehingga kita tidak merasa malu atau takut untuk mencari pertolongan. Pada akhirnya, poster ini ingin menyampaikan bahwa menjaga kesehatan pikiran dan perasaan adalah tanggung jawab kita bersama demi terciptanya kehidupan yang lebih seimbang dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah proses pembuatan poster ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dari poster ini. Kenapa kita buat poster tentang kesehatan mental. Judulnya, Kesehatan Mental, Jaga Pikiran, Rawat Pikiran. Apa sih pengertian dari kesehatan mental itu? Jadi, kesehatan mental itu kesehatan yang dimana seseorang mampu mengenali potensinya, mengelola stres, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada lingkungannya. Jadi, kita tuh tahu nih kesehatan mental kita ada di mana, kita bisa ngontrol emosi kita. Nah, di sini juga ada tanda-tanda gangguan kesehatan mental. Yang pertama itu ada mudah marah. Siapa nih yang suka tiba-tiba marah misalkan dibercandain sama temannya? Nah, itu juga termasuk dari gangguan mental loh, secara kalian tidak sadar. Yang kedua itu ada sulit tidur. Misalkan malam-malam kalian tuh kayak padahal kalian ngantuk, cuma kayak susah aja buat tidur, kayak ada yang dipikirin, itu termasuk dari gangguan kesehatan mental juga. Yang ketiga itu ada menarik diri dari pergaulan. Semisalkan kalian tuh gak mau yang ikut campur bersosialisasi dengan orang lain, entah itu kerja kelompok, diskusi kelompok, atau kayak yang ketiga itu ada menarik diri dari pergaulan. Misalkan kalian tuh kayak nggak bisa diajak berdiskusi, misalkan bekerja kelompok, kalian tuh pengennya sendiri aja. Terus kalian susah diajak ngobrol sama guru kalian, itu tuh termasuk dari gangguan mental juga. Yang terakhir itu ada kehilangan semangat. Kayak kalian tuh males bangun tidur, kayak pengennya tidur aja. Terus kalian tuh mau berangkat sekolah males-malesan, nunggu kayak telat gitu. Itu tuh termasuk dari tanda-tanda kesehatan mental kalian. Kalian juga harus bisa mengenali kesehatan mental kalian. Nah, jika kalian ngerasa dalam diri kalian tuh ada gangguan mental, di sini juga ada cara mengatasinya. Yang pertama itu mengenali diri sendiri. Jadi kalian tuh paham kenapa diri kalian tuh kayak gitu, ngerasa kayak cemas, gak bisa tidur, itu tuh kalian kenapa, ada masalah mungkin. Yang kedua itu ceritakan pada orang yang dipercaya. Misalnya kalian lagi punya masalah, kalian gak bisa nih cerita sama siapapun, kalian bisa cerita ke teman kalian bisa curhat ke teman kalian kan. Kalau ke teman bisa cerita apapun ya, bisa kamu ngerasa leluasa untuk cerita apapun, misalkan ke keluarga kalian, ke orang tua kalian. Nah, misalkan kalian juga suka cerita sama orang tua kalian, kalian bisa ceritakan masalah
kalian tuh apa. Itu tuh bisa mengurangi stres kalian. Terus kalian juga misalkan gak dekat sama orang tua, gak dekat sama temen, kalian bisa kok cerita ke guru BK kalian. Guru BK juga bisa membantu memecahkan masalah kalian. Guru BK bisa mengasih solusi kalian untuk apa permasalahan yang ada di diri kalian. Nah, berikutnya itu ada jaga gaya hidup sehat. Nah, kalian bisa kayak ngerutinin olahraga tiap minggu. Misalkan di hari libur kalian jalan pagi, melakukan kayak hal-hal yang bisa nge-refresh pikiran kalian aja. Contohnya kayak saya, kalau saya tuh suka hiking, saya tuh ngejadwalin hiking tiap minggu. Misalkan kayak saya naik bukit kemana, atau 1 bulan sekali saya naik gunung mana gitu. Terus yang keempat ada jangan ragu cari bantuan profesional. Nah, ini tuh termasuk ke guru BK juga ya, kan guru BK tuh lebih berpengalaman tentang masalah-masalah. Kalian bisa enak cerita ke guru BK. Terus yang terakhir, latih relaksi dan mindfulness. Nggak tahu saya itu apa. Dan ya, yang terakhir itu ada latih relaksasi dan mindfulness. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.